Bentar, maaf Kayak lagi di guys. hotel lah. Gue kira Nangis selesai gua lagunya. Kayak lagi di hotel loh. Di lobby roomnya itu. Ayo nyanyi lo pas selesai. Ada. Udah belum? Sip ya. Udah. Oke, ya. Gua ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di pertemuan keberapa ya? Keempat atau ketiga kita di bulan Ramadan ini. Selamat datang di Arabic Class ya, yang seperti biasa akan diisi oleh Al Ustadz Gozi dan juga buka pertemuan kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, silahkan Gozi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Syabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan atas izin Allah kita masih bisa bertemu lagi di majelis yang barokah ini. Dan sebelum itu semoga ini atau majelis ini dipenuhi kebarokahan dan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Sebelumnya maaf kalau aku kalau agak beda dari biasa. Entah ngapa hari ini aku agak ngerasa aku beda dari biasa, tapi nggak tahu kalau kata orang. Maksudnya gimana? Sama aja. Nggak tahu aku. Sama aja berarti. Sama aja ya. Oke lah. Entahlah. Hari ini aku lagi seneng, rada sedih tapi seneng gitulah. Gak random mood hari ini. Entahlah. Lagi bad mood ya Pak Ustadz? Enggak, aku good mood tapi ada bad moodnya. Apa ya? Semangat Pak Ustadz. Ya begitu. Pak Ustadz kayak cewek aja ya, ada mood-moodan gitu. Semua orang punya mood. Kamu ya Pak Ustadz. Ya. Aku udah. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan keempat di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kita hari ini dari kemarin kita udah masuk ke bagian i'rab nih materinya. Hari ini kita bakal lebih memperdalam i'rab. Oke. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak i'rab itu apa? Definisi i'rab. Boleh di chat jawabnya atau langsung juga boleh open mic. Silahkan guys. Definisi i'rab. Ayo. Izin menjawab Ustaz. Oh, monggo silakan Indosiar. Silakan. Ini calon menjadi direktur besar Indosiar. Monggo. Nauzubillah. Mas. Kalau enggak nanti kalau Anda jadi direktur Indosiar, nanti Anda jadi apa? Itu tuh KDI ya? KDI di MNC. Tiga dangdut. Gua nggak nonton TV. Sama sih gue evenan nonton TV. Monggo Bang Irfani tadi mau jawab apa?
I'rab itu kalau tidak salah ya, role-nya sebuah kata gitu. Apa? Role-nya sebuah kata. Oh, bukan. Apa? Ya bukan. Jadi i'rab tuh yang perubahan harokat akhir katanya, Bang. Oh, Jadi yang kemarin kan ada mabni dan mu'rob. Mabni itu dia nggak bisa di-i'rob. Kebalikannya sama mu'rob. Kalau mu'rob itu bisa di-i'rob. Kan nggak jauh beda tuh. I'rob, mu'rob. Sama kan nggak jauh beda. Jadi begitu. Nah kita bakalan belajar i'robnya sekarang. Kan kemarin kita lebih memperdalam yang mabninya nih. Ini kita bakalan mempelajari yang i'robnya. Begitu. Oke. Nah, kita stream dulu. Jadi streamer saya, nge-stream layar. Mana streamer? Stream. Nah, sip. Ini udah kelihatan belum? Bentar. Ya, kelihatan di gua. Aman ya. Oke. Aman. Ini kita bakalan belajar tentang konsep i'rob. Oke, nah kita hari ini bakalan belajar tentang macam-macam i'rob dan tanda dasarnya. Bukan tanda dasarnya sih, apa ya? Emang udah belajar i'rob aja, bukan tanda dasar lagi. Ya Allah, aku lupa ganti macam i'rob. Oke. Enggak streamnya ya, udah. Macam-macam i'rob. Jadi kita next. Nah ini macam-macam i'robnya. Kalau ini enaknya belajarnya harus di zoom ya, nggak kelihatan yang tulisan kecil-kecil ini. Kita wait. Pakai Jangan aja slide. Zoom itu. Zoom yang buat Ya, tilawah. wait. Kita keluar dulu slide modenya. Nah, coba sekarang. Udah kelihatan belum nih? Bentar. Masih loading di gua. Ini enggak. Apakah udah kelihatan? Tunggu, gue coba ulang. Kita ulang seperti sebuah kisah. Apa sih? Oke. Boji, di Zoom aja nggak Apa? apa-apa. Kan ada Zoom. Iya. Di Zoom gimana? Zoom PPT-nya. Maksudnya di aplikasi aplikasi Zoom. Oh, Zoom. mau pakai aplikasi Zoom. Yes, kan kita kan orang kaya, udah punya premium. Serius? Serius? Iya, buat tilawah. Wah, Kalau mau buat gas. Ahmad kaya, Ahmad Madani itu kaya tau. sabar. Mau nggak? Ya, Ini gua kasih. Sabar. Ya. Ya. Nah, gimana ya? Terserah Nah. sih. Buat pertemuan besok aja lah. Kalau sekarang di Iyalah. Agok, kasihan yang nge-record. Iya. Soalnya tahu aku rasanya nge-record langsung pindah platform gini. Iya sih benar. Kasian. Ya mana Kasian langsung. aja. Ya udah. Gue tahu Ini tidak ada perasaan Aduh, sayang sekali. itu tukang recordnya seperti udah menjalani sebuah kisah tapi harus terhenti dan mulai dari bawah. Apa sih? Apa sih? Dek, kita tak selamanya indah, Dek. Aduh. Oke, nih hari ini kita bakalan tentang i'rob. Jadi i'rob itu adalah perubahan harokat pada akhir sebuah kata. Misalkan antara kitabun, kitaban, kitabin. Nah, jadi si harokat di huruf akhir di kata tersebut itu ada perubahannya. Nah, i'rob. I'rob itu ada 3. Ada rofa, nasob, sama jar. Nah, ada 3.
Yang i'rab tuh ada 3 jenisnya, rofa, nasab, dan jar. Ada apa aja i'rab jenisnya? Nasab dan jar. Nah, gitu. Jadi antara walaupun kita misalkan keadaannya rofa semua, bahkan ada kata pembimbing musyrifun. Nah, dia tuh keadaannya rofa. Kalau ada yang nanya misalkan kapan dia rofa, kapan dia nasab, kapan dia jar, itu nanti ya kita bahas dulu ini aja. Nah, jadi misal kita juga di sini tuh kan ada rofa, ada nasab, ada jar. Di sini juga ada yang tahu ini apa bacaannya? Bahasa Arab ini. Yang tahukah? Ini tuh mufrad, tulisan mufrad. Jadi i'rab tuh kayak apa ya, tabel ini tuh kayak tabel perkalian gitu. 1, terus ini misalkan 1, terus ini 1. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau di sini tuh ada rofa, nasab, sama jar, itu i'rabnya. Nah, si i'rab rofanya buat mufrad itu gimana rumusnya? Beda sama antara rofanya yang isim tasniyah. Jadi makanya di sini ada isim mufrad, terus isim tasniyah, muzakkar salim, muannats salim, taksir, dan lain-lain tuh karena setiap perbedaan ini ya tuh dia bakalan beda juga bentuknya, rofanya gimana, nasabnya gimana, jarnya gimana. Itu bakalan beda setiap beda ininya juga. Nah, kayak gitu. Jadi kita bakalan yang mempelajari yang pertama dulu itu adalah yang mufrad ini nih. Kita bakalan belajar tentang i'rab yang mufrad. Jadi yang mufrad tuh sebenarnya ada 3. Ada isim mufrad biasa, isim yang bermakna tunggal, isim mufrad tuh. Terus ada juga isim mangkus dan ada isim maksur. Nah, bedanya apa nih? Baru denger yang kasih aku belum mention kemarin kalau nggak salah. Jadi isim mufrad mangkus ini dia tuh mufrad 1, tapi dia masuknya ke kategori mangkus. Mangkus itu apa? Mangkus itu adalah isim mufrad mangkus itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa huruf i'lat, sebelumnya berharokat kasroh. Jadi kalau misalkan ada suatu kata nih, contohnya gini, kan dia tuh kodiyun, yang pasti kof, alif, udo, sama ya. Nah, ini tuh kan isim, tapi dia tuh isimnya berakhiran huruf i'lat. Huruf i'lat tuh yang alif, waw, sama ya. Nah, ini kan ya, jadi huruf i'lat. Terus sebelum huruf i'lat ini tuh harokat, sebelum huruf i'lat ini tuh kasroh. Nah, dia jadi masuknya ke yang isim mufrad mangkus. Terus ada lagi kembaran lah, bisa dibilang kembarannya, yaitu isim mufrad maksur. Isim mufrad maksur ialah isim yang huruf akhirnya berupa huruf i'lat, sebelumnya tidak berharokat kasroh. Jadi kan kalau ini tuh berakhiran huruf i'lat. Nah, huruf sebelum huruf i'latnya itu berakhiran kasroh. Kalau ini malah sebaliknya. Juga berakhiran huruf i'lat, tapi huruf harokat sebelum huruf i'latnya itu tidak kasroh. Jadi antara fathah atau dhammah. Nah, terus jadi antara 3 ini tuh rumus buat i'rabnya tuh beda. Tapi kita bakalan fokus dulu buat i'rab yang mufrad ini. Oke. Nah, jadi kalau isim mufrad ini tuh dia kalau rofanya itu tandanya itu domah. Jadi kalau misalkan musyrifun, jadi si harokat akhirnya itu berupa domah.
musyrifun, domatain ini. Kalau yang nasabnya dia berupa fathatain, musyrifan. Terus ada lagi yang jarnya itu berupa kasroh, musyrifin. Nah, kalau di isim tuh kan ini lagi belajar i'rab yang isim ya. Kalau di isim tuh nggak ada jar. Tapi jadi nggak ada jazm, maaf. Jadi nggak ada jazm kalau di yang isim. Tapi kalau yang fiil ada jazm. Tapi kalau di fiil nggak ada jar kayak gitu. Nah, kayak gitu. Cukup padat ya materinya. Ada yang mau ditanyain dulu kah? Kayaknya pusing semua. Mana? Mana guys? Ada yang mau ditanyain? Masih ada yang bingung atau ada pertanyaan tambahan gitu? Mari monggo. Silahkan. Tulisannya kagak kebaca kah? Nah, ini Baca kagak cukup. cukup kah? Gak tau yang lain gimana ya? Yang lain kebaca nggak guys? Gimana guys? Aku tegang. Otakku tegang. Relax aja, relax. Tulisan Latinnya nggak kebaca Pak Guru. Yang mana Latinnya? Emang ya? Coba ntar. Iya, tulisan Latinnya kurang jelas. Ini Tapi kah? gue masih bisa agak ngebaca ya. Tapi emang Ya, nanti agak gue belum. bacain lah. Nggak paham semua ini kayaknya. Mungkin harus ada inilah pengantar, apa ya, pengantar udah di akhir gini. Pengantar Jadi apaan? Pengantar buku itu biasanya pengantar tuh di awal gitu, ini di akhir. ini udah mau tamat. Jadi gini, di bahasa Arab tuh ada dua jenis kalimat. Arti ya, di bahasa Arab tuh ada dua jenis kalimat. Jumlah, dua jenis jumlah atau kalimat. Ngerti nggak nih? Di sampai sini kita inilah. Hanya takutnya nggak ngerti. Ayo pada ngerti nggak? Gimana Ketik guys? 1 untuk ngerti, ketik 5 untuk belum mengerti. Enggak. Anda lupa ngasih materi PPT kemarin. Iya, maaf saya cukup sibuk. 5. Ini jadi dilupakan dulu materi inilah, anggap lupa. Tunggu aku stop share streamnya. Ini. Belum belum waktunya Ji, belum waktunya. Oke. Jadi di bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat. Udah ngerti ya? Di bahasa Arab tuh ada dua jenis kalimat. Ngerti nggak sampai di situ? Iya, Bahasa ada Arab dua itu jenis ada kalimat. jenis kalimat. Nah, Oke. jadi ada jenis yang pertama, yaitu jenis kalimat ismiyah. Nah, ngerti ya di situ. Terus ada lagi jenis kalimat yang kedua tuh adalah jumlah fi'liyah. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti nggak, Bil? Lu lah jadi standarnya. Mewakili yang lain. Wah, Ngerti ya? saya yang lain tuh otaknya tuh cuma ngebul doang gitu. Kalau gue otaknya udah shutdown. Langsung blue screen ya. Langsung blue screen udah kalau gue. Ngerti nggak, Bil? Lah ditanya. Waduh. Ngerti nggak Bil? Ditanya Ya, peserta. ada dua kalimat. Ada dua jenis kalimat. Yang satu apa Ji? Ya. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Bedanya apa? Nah, jadi kalau jumlah ismiyah itu kata yang pertama di kalimat itu adalah isim. Isim. Nah, jadi misalkan ada tulisan Zaidun doroba Umaron. Jadi Zaid telah memukul Umar. Nah, itu kan diawali
kalimat itu tuh kata pertamanya itu adalah Zaidun. Nah, Zaidun itu kan isim. Jadi masuknya ke jumlah ismiyah. Ingat aja kalau ismiyah itu jadi isim awalnya. Ngerti nggak nih Bil sampai sini? Iya, ngerti. Terus ada lagi yang jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah kebalikannya. Kalau jumlah fi'liyah itu yang awalannya itu berupa kata fi'il. Contohnya doroba Zaidun Umaron. Kan kalimat itu tuh diawali oleh kata doroba. Yang mana doroba itu adalah fi'il. Oh Nah, iya, gitu. iya. Nah, jadi ada dua jenis itu ya. Udah ketangkep ya sampai sini dua jenis kata itu. Ngerti. Yang lain Jenis gimana guys? kalimat. Apa? Kalian ngerti nggak guys? Nah, ya, ngerti nggak? Ngerti Pak? Pak Guru. Sip. Oke, ngerti. Jumlah, kalau aku ngomong jumlah tuh artinya kalimat bahasa Indonesianya ya. Kalau Syabil ngerti, kami harus ngerti. Oh, kok begitu? Iya, Bil, emang rada-rada. Nah, itu tuh Kak Putri, bener. Jumlah itu sama dengan kalimat. Woi, pada nyatet nih, catet aja, gengs, catet. Catatan guys. Ini aku By the way, nggak kalau ditulis misalkan pada materinya sih. kalau pada mau nge-share catatan, monggo Ya, boleh, silahkan monggo. di ini ya di Arabic Class. Yo. Silahkan di ituin, dikirim. Nah, oke. Udah nih, ngerti ya sampai sini. Sampai sini ada yang udah nyatet belum? Udah Oh, bisa nulis belum? di kertas rajin. Gak bisa bagi-bagi, jahat deh. Ya, aku nulis di kertas ya, di foto atuh kertasnya. Nggak tahu mau catat apa yang tadi ku sebutin dulu. Ya Allah, astagfirullah, Gozi. Gak tahu mas. Itu tadi yang dibagi dua itu loh. Namanya apa sih? Ada jumlah Nih. isminya, ada Nih jumlah fi'liyah. gua yang catat nih ya, gue yang catat deh ya. Nih. Satu, Lo catetin jumlah apa yang gue omong, gue diktein ya, Bil. jumlah ismiyah. Nanti ulang dari awal. Jumlah itu, jumlah di dalam bahasa Arab dibagi dua. Oke, sih dengar. Kalimat di dalam bahasa Arab dibagi dua. Oke, dah. Kalimat yang pertama Ya, udah jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Ya, Dah. terus Kalimat jumlah yang kedua apa? Ya, terus. Ya. Kalimat yang kedua apa? Kalimat yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dah. Nah, ciri-ciri jumlah ismiyah itu apa? Nih, ini definisi aja, nggak usah ciri-ciri. Di definisi ini bakalan ada. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang udah dicatetin tuh sama Ini. Masian. Ya, Nih. tuh. Oh, rajin Masian, rajin. Kalimat yang diawali dengan isim ya. Ya. Diawali oleh kata isim. Diawali oleh kata isim. Oke, dah. Jumlah fi'liyah apa? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh kata fi'il. Oke, ciri-ciri jumlah fi'liyah adalah kalimat yang Bukan ciri-ciri, Bil, definisi aja. Oh, definisi. Oke. Jumlah fi'liyah, jumlah ismi. Oke, definisi jumlah fi'liyah adalah Kalimat atau jumlah yang diawali oleh kata fi'il. jumlah yang diawali oleh kata fi'il. Nih. Sejauh ini udah ngerti ya, tuh yang udah dicatat Syabil.
Sebenarnya jangan sambil apa aja saling nge-lag parah. Jadi nggak bisa Saya jadi bukan standar lagi, dong. gue bukan lagi nge-lag ya, tapi gue udah blue screen kayak kata Gozi tadi. Kain ditulis pakai tangan diketik Eh, bisa. aja gue tulis tuh karena kata per kata gitu yang Gozi ucapkan tuh gue tulis jadi kata per kata. No, seperti kata Imam Ali, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi harus nulis, gengs. Aku saranin nulis. Tapi nulis itu tuh cuman wasilah atau apa ya, uslub, cara untuk kita biar ngerti materinya. Tujuan utamanya tuh ngerti materinya sebenarnya walaupun dicatat. Yes, betul. Ngerti nggak Bil? Ya Allah, kita tujuh. Aduh ini, aduh. Ngerti bang. Bio. Insya Allah ngerti. Ya, Ngerti oke. ya. Bil. Ini yang lain gimana? Tuh Kak Fitri tadi yang nge-like katanya gimana Kak, kondisi terbaru update CPU otaknya aman? Pokoknya sambil Gitu. paham, semuanya paham. Oh oke, sampai situ paham ya. Tidak fair Nah, standarnya kalau itu. Saya terlalu rendah soalnya. nah Tapi, udah itu tapi oke. kalau misalkan gua terlalu rendah dan yang lain itu lebih tinggi dari gua, jadi berarti Bisa jadi standar yang lain juga pasti itu. ngerti dong. Bener juga ya. Iya. Oh iya sih, bisa. Tapi yang pasti kalau lu eh, ngerti, yang lain pasti ngerti. Tapi lu bukan standar itu disebut. Susah jelasinnya ya. Oke lah gitulah. Ya, lanjut. Materi aja udah pusing ini, nambah lagi pusing. Nanti overthinking, nanti burn out kita. Iya. Oke. Nah, udah dicatat tuh Bill. Nah, Dan gue lanjutin lagi. Susunan kata pada jumlah ismiyah. Bill oke. dicatat. Susunan kata pada jumlah ismiyah Adalah adalah ismiyah mubtada plus khobar, jadi pakai tanda tambah aja Bil. Mubtada tambah khobar mubtada plus khobar. ya, plus khobar sama Itu sama dengan jumlah ismiyah. ini bukan. Gimana Bil? Itu tuh di chat gue kirim, betul nggak Iya. nulisnya? Oke. Pakai B, mubtada. Mubtada. Ya. Oke. Bentar. Oke, sip. Nah, udah sip. Mubtada tambah khobar sama dengan. Nah, terus sekarang susunan kata pada jumlah fi'liyah. Susunan kata pada pada jumlah fi'liyah. Oke. Adalah fi'il plus fi'il apa? fa'il Fa'il sama dengan jumlah fi'liyah. sama jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Jadi ini gue bakalan jelasin. Yang atas Kan di bahasa Indonesia tuh susunan kalimat di bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh gini kan, apa namanya? SPO, subjek, predikat, objek. Itu kan di bahasa Indonesia tuh.
Kalau di bahasa Indonesia tuh dia cuman punya satu jenis ini doang. Kalau Indonesia tuh satu jenis kalimat doang, kan cuman SPO aja, subjek predikat objek. Jadi subjeknya siapa, misalkan Gozi, predikatnya ngapain. Memakan, objeknya apa yang dimakan, roti. Nah jadi udah jadi sebuah kalimat yang sempurna lah. Udah, kalau orang baca kalimat itu tuh dia bakalan ngerti, ya enggak? Udah Nah, gitu. Terangan kan itu Pak, apa namanya? Opsional. Ada juga bisa. Yang pasti subjek, predikat, objek aja yang harus ada. Nah, kalau di bahasa Arab tuh ada dua jenis kalimat dan dia punya rumusnya masing-masing. Kan kalau rumus di bahasa Indonesia cuman yang subjek, predikat, objek doang. Nah, kalau di bahasa Arab tuh rumusnya ya kan ini apa? Luar biasa. Pengetahuan, pasti ada rumus lah. Siap. Nah, rumus di bahasa Arab tuh kalau kita membuat jumlah ismiyah, ya rumusnya mubtada tambah khobar. Jadi mubtada tuh adalah sesuatu apa ya nyebutnya? Suatu kata lah. Terus khobar itu yang menjelaskan si mubtada. Contohnya gini. Apa ya contohnya ya Allah? Wait, aku jadi lupa. Goji minum dulu biar fokus ya. Oh ya nih, aku dapat. Contohnya gini. Haza kolamun. Ini pulpen. Itu kan. Nah, haza itu kan dia isim. Isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu. Nah, jadi si haza ini tuh mubtada dia tuh. Terus kalau cuman mubtada doang dia nggak bakal jadi suatu kalimat yang sempurna atau bisa dipahami. Nah, jadi kan misalkan cuman ngomong ini kan bukan suatu kalimat ya. Nah, jadi ada khobar. Khobar tuh yang memperjelas si mubtada. Jadi ada kolamun, kolamun, kolamun. Nah, jadi dia kalau digabung ada mubtadanya, ada khobarnya. Nah, itu sudah bisa membuat suatu kalimat yang sempurna, yakni kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Oh, Kayak isi gitu. berarti jadi kayak Atau ada enggak gini. mubtadanya. Terus habis itu misalkan meja gitu, meja jadi ada maktabun gitu. Maktabun itu Ya, maktabun itu khobarnya yang memperjelasnya ini tuh apa sih gitu. Ini yang dimaksud ini tuh apa gitu. Betul nggak sih? ya. Benar-benar. Oh, iya. Udah bisa menjelaskan lagi ya, Syabil. Mantap, mantap. Nah, ini ada Mas Ian yang nanya. Huwa Quran ismiyah, ya Mas. Huwa itu isim domir atau kata ganti untuk dia seorang laki-laki. Jadi lagi orang ketiga dianya huwa tuh buat laki-laki, buat muzakkar. Nah, Quran. Nah, jadi Quran tuh isimnya kayak ya. Oh ya, yang pasti kayak gitu. Kayak gini lagi. Namanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu udah jadi sebuah kalimat jumlah ismiyah. Allah itu mubtadanya. Nah, kan kalau Allah doang ada apa dengan Allah? Nah, jadi diperjelaslah dengan ada akbar, kata sifat itu tuh. Jadi memperjelas bahwa Allah itu akbar, Maha Besar. Dan di situ diawali oleh Allah yang mana Allah itu isim. Gitu. Mas dipecat. Kenapa Mas? Aduh. Oke.
Terlalu ini, Ngerti terlalu nggak? galak biasanya. Iya, debt collector banget mas-masnya. Debt collector marah-marah kerjaannya. Yang soft Saya selling lanjutin mas. aja ya, Pak ya. Pak lanjutin kelas saya dulu ya, Pak ya. Urusan pribadi saya jangan diangkat tangan, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, Udah, maaf udah. mas, maaf mas. Maaf mas, Iya. maaf. Oke. Gozi Wasim apa sih? Aku nggak tahu Gozi Wasim. Gozi Wasim apa mas? Gozi Wasim, hah? Apa? Hah? Apa? Itu Gozi Wasim di chat Mas Ian. Iya. Maksudnya apa? Gozi Wasim apa coba? Oh Entah. ganteng ya Allah. Ya Mantap. itu juga kan Gozi itu mubtada sebuah isim. Terus berjelas lagi oleh khobarnya, yakni ganteng seperti itu. Ada Gozi Gantenun. Asimun. Oke, ngerti ya sampai sini yang Ngerti, kujelasin tadi. Oke. Terus, nah, sekarang kita pindah ke rumus atau susunan kata pada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu kan diawali oleh fi'il kalimatnya atau jumlahnya. Nah, jadi rumusnya itu fi'il dan fi'il tambah fa'il. Jadi cuman dua komponen itu tuh udah lengkap menjadi sebuah kalimat yang sempurna atau dimengerti makna dari kalimat itu. Fi'il itu ada yang tahu apa? Ayo, ada yang tahu kah? Sifat Tapi lu kata tahu nggak? sih? Apa bang? Sifat kata. Sifat kata. Fi'il Kayak tuh ini film kerja. mudhari. Ya, kata kerja tuh pada jawab kata kerja. Benar. Fi'il itu kata kerja. Nah, terus ditambah fa'il. Ada yang tahu fa'il itu apa? Ada yang Apa tahu tuh? kah? Pelaku. Aku. Wih, pintar tuh siapa yang jawab tadi? Mas Indosiar jangan nyerah dong. Nggak apa-apa. Pelaku. Oh iya, Kak Putri nih. Oh ya benar. Jadi fa'il tuh pelaku pekerjaannya. Jadi nanti tuh di yang kan fi'il fa'il. Jadi fi'il tuh pekerjaannya. Terus fa'il yang pelakunya. Fa'il tuh subjek. Istilahnya tuh subjek. Fa'il pelaku ya subjek gitu. Jadi fi'il sama fa'il aja cukup. Misalkan ini kita pakainya fi'il yang lazim bukan yang muta'adi. Lazim tuh yang membutuhkan maf'ul bih atau objek, yang muta'adi. Lazim tuh yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kalau yang muta'adi itu membutuhkan maf'ul bih. Jadi kita pakai yang lazim dulu si fi'ilnya. Nah, itu tuh contohnya kayak gini. Jalasa Zaidun. Itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Yang sempurna yakni jumlah fi'liyah. Kan kita udah bisa nangkep min dari kata itu, men dari kata itu. Putus-putus. Tes cek. Putus kah? Bentar. Oh mungkin koneksi ke Anisanya. Di gua jelas sih. Oke, alhamdulillah. Jelas. Oke. Ya Allah. Pindah rumah, Mbak. Mas, itu ini ya. Idenya bagus, tapi mahal juga idenya. Ya, Mas ini apakah juga menyediakan rumah? Oh iya Mas, jadi itu aja maklar. Kak Anissa ya. Ya. Nanti Kak Anissa kalau minat bisa DM aja Mas ya. Iya, silakan. Saya nggak belum sediain punya rumah ya. udah suruh pindah. Apa? Saya nggak buka jasa rumah. Mohon maaf, saya baru dipecat, jadi saya lagi nyari kerjaan lagi ya.
Ya aduh, kesian sekali. Mari kita doakan bersama-sama semoga mas-mas ini mendapatkan jodoh, jodoh, pekerjaan Jodoh. maksudnya. Kira jodoh terus itu lu. Jadinya yang keluar jodoh. Nggak sih, Aduh. gue sengaja biar lucu aja gitu. Rasa dapur yang dibongkar. Semoga dapat pekerjaan yang bisa bermanfaat lah. Oh ya, Amin. kalau ada yang punya info loker, lowongan kerja bisa DM masnya. Kasihan nih masnya. Dia butuh Butuh apa pekerjaan. namanya? Ya butuh pekerjaan untuk menafkahi dirinya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Yang tadi balik lagi ke yang jumlah fi'liyah. Itu butuhnya fi'il fa'il. Nah, bisa juga di kalimat itu kita tambahin maf'ul bih. Maf'ul bih itu sebenarnya opsional. Soalnya bisa jadi kita make fiilnya tuh yang lazim, tapi bisa jadi kita make yang muta'addi. Contoh yang muta'addi itu kan doroba, dia butuh maf'ul bih atau objek. Jadi kalau kita tambah maf'ul bih, jadi si susunannya tuh fiil, fa'il, maf'ul bih. Jadi kayak gini. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Apa ya? Ya Allah, astagfirullah. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Oh gini. Doroba itunya fiil. Zaidun itunya fa'il. Nah, terus umaron. Nah, itu maf'ul bih. Jadi objeknya. Objek atau korban dari pekerjaannya. Gitu. Ngerti kah? Kakak-kakaknya. Bil ngerti nggak, Bil? Sambil Jadi, bercanda. sebentar. Sebentar. Gua lihat catatan dulu nih. Ya, siap. Kan susunan kalimat fi'liyah itu adalah fi'il plus fi'il sama ya. Nah, fi'il ini nih adalah apanya lah? Apa ya sebutannya gue lupa. Fa'il, fi'il, fa'il. Fi'il itu tuh Fi'il itu kata kerja. ya kata kerjanya. Terus fa'il itu adalah objek dari kata kerja itu. Betul. Bukan, fa'il itu subjeknya yang melakukan pekerjaan. Ya, subjek yang melakukan sesuatu dari kata kerja itu, betul. Ya, bener. Tuh. Jadi misalkan gua mukul meja. Tuh. Tuh berarti yang mukul yang gua kata-kata memukulnya itu fi'il berarti ya. Terus habis itu Nah, fa'il yaitu syabil. Kamu fa'ilnya itu pula gitu, sabil. Jadi ya, lu sabil memukul meja. meja Gitu. itu maf'ul bih. Objek ini ada yang nanya. Tadi objek istilahnya apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Itu tuh istilahnya maf'ul bih. Oh ya, balik lagi ke yang jumlah ismiyah. Balik lagi ke jumlah ismiyah. Kalau di jumlah fi'liyah tadi itu ada yang opsional, yakni maf'ul bihnya. Itu bisa jadi di suatu kalimat itu ada maf'ul bih, tapi apa-apa nggak ada maf'ul bih juga sudah cukup fi'il fa'il untuk menjadikan dia sebuah kalimat yang sempurna. Nah, kalau di jumlah ismiyah itu cukup juga hanya mubtada khobar untuk menjadi kalimat sempurna. Mereka berdua aja udah bisa jadi kalimat yang sempurna. Tapi ada yang opsional. Yang opsionalnya itu adalah keterangan. Nah, jadi si keterangan ini dikeluarinnya jika dibutuhkan aja. Contohnya ini. Zaidun yajlisu fi kursiyi. Artinya tuh Zaidun yajlisu sedang atau akan duduk di kursi. Nah, jadi si mubtadanya itu adalah Zaidun. Terus
khobarnya itu adalah ini apa namanya? Khobarnya itu adalah si yajlisu itu duduk. Nah, yajlisu. Nah, terus keterangannya itu adalah di kursi. Nah, si kursi itu adalah keterangannya. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti guys? Oh, ngerti nggak, Bil? Balik lagi. Gua ngerti. Sesuai Jadi Syafil. kok gini? Kok jadi saya yang terbebani? Aduh. Enggak. Aku di catatan dari tadi gue nggak nyatet itu catatan gue dua-duanya doang itu yang di atas. Gue ini pada kalian ya bergantung pada kalian soal catatan karena gue tidak pandai mencatat. Ini ada yang minta contoh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya tadi doroba Zaidun Umaron. Ya doroba Zaidun Umar. Oh, itu Kak Putri mau nanya, monggo, mau langsung kah? Silahkan Kak Putri. Kak Putri. Ngetik mau ngetik ngetik aja atau gimana? Mubtada sama khobar itu apa? Mubtada sama khobar. Mubtada tuh apabila udah kan mau dijelaskan. Kenapa gue Kasih aja dulu. Jadi mubtada itu sebuah kata. Nah, terus ada khobar. Khobar itu adalah sesuatu untuk menjelaskan atau memperjelas si mubtada itu. Contohnya gini. Tadi itu apa ya? Oh, gini. Allahu Akbar. Allah itu kan sebuah isim. Dan dia tuh jadi mubtada. Allah ini. Terus kan kalau Allah doang jadi sebuah kata doang kan nggak ada meaning of kalimat, jadi nggak ada makna dari kalimat tersebut. Nah, ditambahlah si akbar, jadi maha besarnya itu ditambah untuk memperjelas atau biar ada meaning di kalimat itu tuh bahwa Allah itu maha besar. Nah, jadi Allahu Akbar itu Allah maha besar. Itu jadi sebuah kalimat. Iya. Yang udah sempurna kayak gitu. Dan itu jumlah isminya. Gitu, Kak. Apakah udah kejawab pertanyaannya? Oh ya, BTW nanti bakalan ada kelas speedrun di cafe. Bikin foto manipulation. Foto Ntar manipulasi. Ya, yang pasti nanti kalian jago ngedit. Tapi nggak bakalan kayak editor perindapan. Tahu kan? Lo editan video orang perindapan. Anda Nggak cerita sih, kan itu video. Iya, ini gambar sih. Kan dia. ada lagi yang mau nanya guys? Mungkin masih ada yang agak bingung atau gimana gitu, silahkan ditanya. Hasan udah jam 10 lagi. Iya, dikit lagi guys, dikit lagi. Nih, kalau misalkan nggak ada yang nanya, gue hitung dari 10. 10, 9, Kak Fitri mungkin, Kak Anissa, Kak Dindin, Mas 6, Ian, Kak Desi, Kak Yana, Bang Irfani, Mas, Kak Nara, Faradi, 4, Min, terus Kak Putri mungkin ada yang mau ditanyakan. 2. File apa ya, Pak? Kak? File subjek. File Pelaku subjeknya. pekerjaan. Contohnya doroba Zaidun Umron. Jadi doroba itu fiil kata kerjanya atau predikat kalau di bahasa Indonesia. Terus ada Zaidun. Zaidun itu fa'il. Fa'il itu adalah subjek. Jadi pelaku pekerjaannya. Jadi orang yang melakukan dari fiilnya atau pekerjaannya. Jadi dia pelakunya.
Jadi yang ngegebuk Umar itu adalah maf'ul bih atau objek. Jadi korban dari pekerjaannya. Jadi si Zaid ngemukul Umar. Jadi kok ngebut? Iya, aku ke bawah vibes. Ya, oke, aku ulang dengan lambat. Jadi Kak, di kalimat fi'liyah itu ada fi'il fa'il. Nah, fi'il itu kan kata kerja atau predikat. Pak Radi. Korban perasaan. Pembahasan Oh, gimana? Ada yang Umar digebuk Zaidun. sekali Pak Radi. Jadi fi'il tuh yang kata kerjanya, fa'il tuh subjeknya atau pelaku pekerjaannya Kak. Terus ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu objeknya atau korban dari pekerjaan. Jadi kalau ada ghostingun Zaidun Zainabun Zainaban ya, jadi Zaidun telah mengghosting Zaid. Enggak canda-canda. Anda ya, ghosting tuh bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Oke. Lagi yang mau ditanyain? Kurang slow motion. Nanti itu apa namanya? Ismiyah dan fi. Apakah ismiyah dan fi? Kan bahasa Indonesia ismiyah. Subjek tambah keterangan. Nah, kayak gitu. Benar. Nah, tapi mubtada itu belum tentu ini juga, Pak. Belum tentu subjek. Contohnya gini, kan tadi haza kolamun. Haza itu kan bukan subjek. Jadi kurang tepat kalau mubtada itu subjek. Gitu. Oke. Paham? Pak. Mas Ian, Mas mungkin Ian. bisa dikoreksi dikit itunya, takut ada yang baca nanti salah. Tangkap. Mas Ian calon lulusan terbaik nih. Beliau nyatet tuh, yang lain kagak nyatet. Iya, maaf. Subjek Sekarang bukan zamannya subjek. screenshot sih. Iya Yes. benar. Ismiyah dan fi'liyah ini di dalam kitab bakal gimana Pak? Apanya yang gimana? Perasaan padanya enggak. Apanya yang gimana? Itu bisa diperjelas. Mbak Desi itu tolong namanya ya aku habis ngantuk lapar. Habis ngantuk terbitlah lapar. Betul sekali. Tanda itu selalu isim kanji ya. Kan namanya juga jumlah ismiyah. Bentuknya atau pemakaiannya, cara dikenal gimana? Cara dikenalnya kalau di suatu kalimat itu diawali oleh isim berarti itu jumlah ismiyah. Nanti kalau jumlah itu ismiyah, rumusnya palingan gitu di bukunya kita bakal tahu, tinggal cari aja mana mubtadanya mana khobar. Gitu Kak. Kalau jumlah fi'liyah, jadi kalau di awal kalimat itu misalkan fi'il, nanti berarti dia jumlah fi'liyah kan, nanti tinggal cari fi'ilnya mana, fa'ilnya mana, maf'ul bihnya. Ini nanti ada ujiannya enggak? Ada insyaallah kali kalau aku sempat bikin. Berarti mubtada isim ai. Mubtada selalu isim, tapi bukan berarti isim itu mubtada. Apa ya? Yang pasti mubtada itu selalu isim. Catatan belum lengkap nih. Ya nih, ada yang nyatet enggak? Kisi-kisi jangan lupa. Oke, siap. Allah kelas 4. Jangan lupa yang belum kejawab nih. Oh, I see. I. You can see. Saya ngantuk Kalau sekali. dibahas tidur aja bilang. Kalau di bahasa Indonesia kan mubtada apa artinya?
Nggak ada sih, soalnya mubtada tuh emang khusus bahasa Arab setauku. Oh, di bahasa Indonesia aja nggak ada jumlah fi'liyah, nggak ada jumlah ismiyah ya kan. Cuman ada satu bahasa Indonesia tuh. Gimana sih Pak, kok jadi kayak cewek? Ya bukan berarti tidak juga bukan selalu tidak. Nah, ya begitulah. Oh begini. Profil Jadi saya aja cewek. sepertinya Itu. Emang ada yang merokok, Bang Irfan merokok? Astagfirullah. Mohon klarifikasinya ini. Sampai jam berapa? Sampai selesai aja lah. Tanda itu isim, tapi juga bukan selalu isim. Bukan, yang kalimat terakhirnya salah itu. Bukan salah sih, kurang tepat. Mubtada itu selalu isim. Mubtada itu selalu isim. Soalnya gini. sungguh jawabannya sangat akurat. Wah, Enggak, maksud apa hayo. jadi gini. Kalau misalkan dia jumlah ismiyah, berarti dia kan pasti diawali isim. Yang perlu diingat bahwa jumlah ismiyah itu selalu isim awal kata. Awal kalimatnya itu katanya isim. Nah, susunan di dalam jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Nah, jadi mubtada itu kan di awal. Nah, yang di awal jumlah ismiyah itu isim. Jadi mubtada itu selalu isim. Nah, kayak gitu. Apakah cukup menjawab? Gimana sudah terjawab? Nah, itu Anda kan nggak paham, padahal cewek itu sangat simpel. Jadi kadang iya bagi cewek itu tidak, tapi kadang tidak bagi cewek itu iya, tapi kadang juga iya bagi cewek itu iya, dan kadang juga tidak bagi cewek itu iya, dan tidak bagi cewek itu kadang juga tidak. Nah, begitu simpel bukan? Enggak. Enggak. Emang Tidak sama sekali. itu sungguh jawabannya sampai jam 3 juga nggak apa. Berarti kayak buku ditulis aku kurang paham, maaf. Mubtada itu selalu isim, tapi isim belum tentu mubtada. Nah, benar tuh, bisa jadi khobar isimnya. Isimnya di khobar ya, kayak Allahu kan itu mubtada dan dia isim. Akbar juga, yaitu dia khobar tapi dia juga isim. Nah, kayak gitu. Dengerin tuh para nisa. Ya Allah, jadi gelut antar gender ya. Pak Gulu paham banget perkamusan cewek, karena saya suka scroll IG. Ya simple banget kan cewek, enggak apa Rijal berantem aja kalian. Itu karena Anda bad boy atau gimana, Ji? Oh ya Allah, Syabil. Fitnah macam apa itu Tonton Godzilla lot galau. Apa? Godzilla lot galau, kata Kak Putri. Tunggu, aku belum baca. Apa dah? Tontonannya gue not galau. Ya Allah, aku di jendela. Kalian nggak tahu ya, isi reels aku tuh nggak gitu semua. Masa sih? Yuk, beneran nih mau lihat reelsku. Enggak mau. Instagram. Aku buka Apaan Instagram. bohong banget. Demi membersihkan nama baik seorang Ghazisam Al-Fatih. Ya nggak ada reels di laptop ya. Ya. Tidak ada bukti. Explorer. Nih lihat. Iya. Explorer paling atasku tuh kayak gini. Mana wait. Tidak ada share screen-nya ini. Wait, aku mau ini dulu. Wait tuh. Give me a minute. Nih, lihat nih. Nih, kalian yang menghujat saya. Haters saya. Nih lihat. Explorer saya ini isinya. Bayangkan. Masya Allah, sangat. Ada yang toxic, jangan. Gobloknya disimpan. Apaan itu? Nggak tahu ini kenapa ada yang gini. Pak, saya mau nanya nih Pak. Kemarin tuh yang
yang nyanyi-nyanyi sampai malam siapa ya Pak ya? Sampai saya dipecat ya Pak ya? Iya, iya. Padahal udah habis ya waktu rentalnya. Iya, Pak. Mohon maaf Oh, ya Pak ya, iya. saya dipecat gara-gara itu loh Pak. Masa sih? Waduh, Kalian tanggung jawab tuh yang semalam piket kelamaan. Soalnya kami dapat kuncinya kan, ya udah wes. Ya udah dapet kunci. Pak, besoknya Ketahuan saya tanggung dipanggil Pak. jawab Pak kelas. Aduh. Gimana guys? Ngantuk, weh. Sudah yang mana? Kita nih. Yang mana mau Udah ada yang ngantuk nih. banyak keterangan. Maaf. Kita belajar dulu Kak. Antuknya semoga jadi berkah. Amin. Yang ngantuk. Pak Bil tadi. Iya, saya juga ngantuk. Iya. Ini kalau gitu ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Mas, Oh. Ngantuk. ambil apa? Cik. Saya menangis. Kenapa? Saya ngantuk. Oh iya benar. Cup. Apa nih Mas Ian mau tanya? Aku putus. Kayak ini kita butuh nganut yang kayak kamus nggak sih? Jadi kalau istilah-istilah itu kayak mubtada, kemudian apa? Iya, Khobar, jumlah, terus apa lagi tadi? istilahnya. Kalimah, gitu. Nah, boleh tuh.